Isak tangis pecah seorang ibu mengetahui anaknya yang merupakan TKW disekap di perusahaan investasi bodong di Sinahokville, Kamboja. Peristiwa penyekapan itu terungkap setelah Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Palembang, Sri Hartanti bersama timnya menyambangi rumah warga di Jalan SMB 2, Lorong Durian, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah itu merupakan kediaman orang tua dari Kurnia Sari, salah satu TKW asal Palembang yang menjadi korban penyekapan. Masa Yuhani, ibu kandung korban, mengaku dia tidak tahu kabar penyekapan itu. Penyekapan itu dirahasiakan Suci Hartini, adik korban, lantaran sang kakak tak ingin jika orang tuanya shock dengan kabar tersebut. Masayu was-was karena menonton berita tentang penyekapan TKW di Kamboja, namun dia menangis lantaran mendengar anaknya merupakan salah satunya. Masayu mengatakan anaknya berkata akan bekerja kantoran di Kamboja, namun selama 2 bulan pergi anaknya tidak pernah mengirimkan uang. Kurnia Sari merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Dia memiliki seorang anak yang baru lulus SMP dan sedang menempuh pendidikan di pesantren. Masayu berharap anaknya dapat segera pulang dengan sehat dan selamat. Pernah saya telepon ke sana? Enggak pernah. Ada rasa atau firasat Bu? Rasa-rasa makanya minta ada anak di sana ada. Memang rasanya nggak enak rasanya. Tua semua anak pasti ada lah. Memang ibu TV waktu itu ada cerita ini kan kayak gini. Cuma saya bilang, ya Allah Tuhan, minta anak saya jangan kayak gitu. Itu aja. Maaf Bu, sebelumnya waktu Mbak Kurnia izin pamit mau kerja, itu memang bilang mau jadi TKW ke Kamboja atau ya. masih apa Bu? Iya, dia bilang gitu. Mau izin sama Iya. ibu izin ya ke Kamboja? Katanya ada kerjaan di sana. Katanya bukan saya sendiri, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mana Sulawesi, apa Medan gitu kan. Katanya bareng berangkat dari Jakarta. Ya, di Jakarta katanya gitu. Kerjanya tuh apa? Kerja ya, bilangnya kerja apa Bu? Kalau boleh tahu. Kayak kerjaan dia di sini tuh apa Bang? Kerjaan itu Belum tahu ya. bilang kayak kantoran ya. Oh, admin ya Bu? Janji. Kan memang kalau Mbak itu kan emang udah biasa dia keluar negeri kerjaan di luar negeri kan, jadi udah biasa lah. Tapi kan nggak tahu kan nggak hal yang kayak gitu kan. Sebelum di Kamboja di mana Bu? Atau kalau di Indonesianya pernah kerja di mana? Di KL, Oh, Indonesia, ada kan Turki. Turki ya. Memang sudah pengalaman Sudah jadi sudah TKW sudah seperti ya. Bisa kan kerja jarang mereka Di Palembang. oh. Pamitnya itu bulan berapa Mbak? Sekitar bulan Juni. Bulan Juni. Dan Mbak tahu kalau Mbak Kurnia Sari sendiri menjadi korban penyekapan di Kamboja itu kapan? Sekitar baru-baru ini. Baru-baru ini kapan tuh? Minggu lalu? Ini hari ya, Selasa. sekitar seminggu lalu. Sementara itu, Kepala Kantor BP3MI Sumsel, Sri Haryanti, mengatakan saat ini Kurnia Sari sudah diselamatkan dalam keadaan sehat dan berada di Rumah Perlindungan Trauma Center Jakarta. Kurnia Sari dan beberapa pekerja lain asal Indonesia dipekerjakan secara tidak manusiawi oleh perusahaan di Kamboja, diantaranya bekerja di perjudian online, investasi bodong, dan bisnis yang menipu orang. Sejauh ini KBRI sudah berhasil menyelamatkan sebanyak 171 pekerja asal Indonesia. Mereka semua sudah dipulangkan ke Indonesia. Tujuan kita datang ke sini apa nih Bu? Tujuannya adalah memberitahukan pada keluarganya, Pak sudah tahu apa belum tahu kondisi anaknya atas nama ya atas nama Kurnia Sari dan ternyata ibunya belum tahu, alhamdulillah, tapi yang adiknya kan sudah tahu. Jadi kita sampaikan bahwa ke ibunya, jadi intinya jangan khawatir, jangan jadi pikiran. Si Kurnia Sari posisi sudah dipulangkan di Kamboja ke Indonesia tanggal 5 dan sekarang sudah sampai di Jakarta, ada di Bekasi. Jadi dalam kondisi aman, kondisi sehat, tinggal perlu asesmen, perlu BAP. Ini nanti kalau sudah selesai semuanya kita dipulangkan, nanti akan kita dalami dan kita bersama-sama seandainya nanti ada ya kita menjemputnya mungkin di pulau Bismillah, kalau naik pesawat di bandara kita kan begitu. Itu juga mungkin mohon Pak RT
tiap upah lurah lah ya bisa mengiriminya. Untuk di Sumatera Selatan ada berapa data? Data apa Mas? Data yang Yang disekap. Jadi untuk sementara karena satu dengan adanya kejadian Kurnia Sari tadi, akhirnya ada yang mengadu ke kita, ada 2 orang lagi yang posisi masih ada di Kamboja. Berarti total 3 orang dari Sumsel Bu ya? Dari Palembang. Dari Palembang 3 orang. 3 orang. Yang 2-nya masih di KBRI Kamboja Bu ya? Bukan di KBRI, Masih di sekap? di perusahaan yang mempekerjakan. Namun kami sudah menyampaikan untuk minta bantuan ke KBRI, sudah kita kasih tahu peminat tugas kami super perlindungan sudah menyampaikan cara mengadunya gimana, jadi nggak usah ke KBRI tapi kan ada hotline. Artinya Bu, Mbak Kurnia sendiri sudah selamat di Jakarta seperti itu. Bu, bisa dijelaskan sedikit ya bagaimana cerita sampai Mbak Kurnia itu bisa selamat datang ke Jakarta? Oke, selamat ya dengan adanya kemarin viral tadi ya di Kamboja kan KBRI akhirnya kan menelusuri dengan berita-berita itu kan, alhamdulillah KBRI bisa menyelamatkan sampai di apa itu tanggal 8 kemarin adalah 171 warga Indonesia yang diselamatkan dan sudah dipulangkan 3 kloter tanggal 5 Mbak Kurnia masuk di kloter pertama tanggal 5. Ada. Pencara dulu Pak. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.